Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami sekalian, ini adalah bab yang 11 bagian yang ketiga dengan judul dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Baik, kita langsung saja. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Madinah, langkah awal yang beliau lakukan adalah yang pertama mendirikan masjid, yang kedua mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, yang ketiga adalah membuat undang-undang atau peraturan yang mencakup keamanan bagi penduduk kota Mekah. Nah, ya, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Ya, masjid yang beliau bangun ya bersama penduduk Yastrib yang sebelum menjadi Madinah. Ketika itu seluruh masyarakat bersemangat untuk membangun sebuah masjid, ya maka berdirilah sebuah tempat ibadah yang terbuat dari batu bata bertiangkan batang kurma dan beratapkan pelepah kurma. Masjid ini berfungsi bukan hanya untuk beribadah saja, tapi di sana berfungsi untuk mengatur strategi, ya, mengajar ilmu, bermusyawarah dan seterusnya. Jadi masjid digunakan untuk kebaikan dan kepentingan Islam. Yang kedua, langkah Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang yang datang bersama Nabi dari kota Mekah, sedangkan ansor adalah orang-orang yang menyambut atau tinggal di Madinah, yaitu disebut dengan penduduk asli lah, ya, penduduk asli. Nah, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Di antara contohnya adalah Abu Bakar dipersaudarakan dengan ansor yang bernama Kharijah bin Zubair. Umar bin Khattab ya dipersaudarakan dengan ansor yang bernama Itban bin Malik. Kemudian Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Amir bin Abdullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az dan seterusnya, ya. Nanti kamu bisa lihat di buku. Itu langkah Nabi yang kedua. Langkah yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membangun sebuah undang-undang bersama yang disebut dengan Piagam Madinah, ya. Karena di dalam kota Madinah sendiri bukan hanya kaum muslimin yang hidup, tetapi di sana juga ada orang non muslim yang hidup bersama berdampingan. Maka dipandang perlu untuk membuat satu peraturan bersama yang dapat mengakomodir keperluan dari kedua belah pihak. Nah, yang pertama isinya adalah kaum Yahudi bersama Muslim ya, wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan yang ketiga, ya, kaum Yahudi dengan agamanya, ya, tetap dengan agamanya, dan demikian pula dengan kaum muslimin tetap dengan agamanya, maka diberikan kebebasan untuk melaksanakan agama mereka masing-masing. Yang keempat, kaum Yahudi dan dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslim harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadinya penganiayaan dan kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali orang-orang yang berbuat jahat. Ini bukti bahwa Nabi telah menciptakan sebuah sistem yang
mengakomodir semua pihak, bukan hanya Muslim, dan tetap melindungi mereka selama mereka juga mau bersama kaum muslimin untuk melindungi dan menjaga kota Madinah. Ya, ini adalah bentuk toleransi yang bukan mencampur adukkan agama. Maksudnya apa? Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beragama Yahudi dan menjalankan agamanya tanpa harus masuk ke dalam agama tersebut. Ya. Tidak seperti saat ini orang yang mempercampurkan ya akidahnya. Mereka masuk ke gereja, mereka masuk ke wihara sebagai bentuk toleransi. Padahal tidak perlu sampai seperti itu. Dengan tidak mengganggu mereka, tidak menghalang-halangi mereka, dan membiarkan mereka beribadah menurut kepercayaan mereka adalah bagian daripada toleransi kita. Begitu juga mereka tidak boleh mengganggu kita, tidak boleh menghalang-halangi kita dalam melaksanakan ibadah kepada agama kita. Ini bentuk toleransi, tapi bukan mencampur adukan. Ingat ya, bukan mencampur adukan antara dua agama. Ya, antara dua agama. Ini tidak boleh, karena ini adalah akidah kita. Kita harus meyakini bahwa kemurnian akidah kita adalah akidah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kami ingat ya. Ingat, dimanapun kamu berada, yang dimaksud dengan toleransi adalah tidak mengganggu agama mereka, tidak menghalang-halangi mereka dalam beribadah, ya, dan tidak ya mencampur adukkan apa yang kita yakini dengan apa yang mereka yakini. Ya, biarkan saja mereka beribadah, kita dengan ibadah kita. Tidak perlu mencampurkan momen dengan satu acara sehingga antara dua kaum bersatu bersama-sama masuk ibadah, nanti pindah pula di tempat ini mengikut agama ini, pindah pula ke tempat ini mengikut agama ini, ya. Nah, tidak perlu pula untuk saling menunjukkan bahwa kita bersimpati ketika mereka merayakan hari-hari mereka, kita datang, kita duduk bersama mereka. Tidak seperti itu. Dengan membiarkan mereka beribadah dan tidak menghalang-halangi mereka, itulah toleransi yang harus kita jaga, sehingga tidak jadi pergesekan, tidak jadi pertentangan, tidak jadi perbedaan. Ya, kita ini hidup di negeri yang majemuk. Ya, di sini ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, maka semuanya saling menjaga dan saling membiarkan, tidak menghalang-halangi. Baik, anak-anak kami sekalian, berakhir sudah bab 11. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Maaf sebelumnya, nanti setelah ini akan ada soal yang akan kita kerjakan. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.